Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu amma ba'd. Ya, di sini saya Raffi Imtiaz Safizi Wibowo. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai fikih salat. Salat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Dan salat juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang kedua. Salat merupakan serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalil salat pun tertera jelas di dalam Al-Quran ya, sebagaimana kita ketahui, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang bunyinya wa iqamis shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Atau sebagaimana yang ada dalam hadis, bunyal islamu alal khamsi syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa saum ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya Islam itu terdiri atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Lalu yang seterusnya, mendirikan sholat, melaksanakan zakat, haji ke Baitullah, dan yang terakhir berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, kedudukan dalam sholat, yaitu sebagai tiang agama, sebagaimana hadis yang artinya pokok setiap masalah adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat, dan puncaknya ialah jihad. Yang kedua, sholat merupakan ibadah pertama yang dihisab pada saat hari penghisaban atau saat pertimbangan. Yang ketiga, penghubung antara hamba dan Tuhannya. Dan yang terakhir, yang keempat, garis pemisah antara muslim dan kafir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis yang artinya beda antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan An-Nasa'i. Yang kedua, fungsi sholat. Fungsi sholat yang sebagaimana yang kita tahu tertera dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sebagaimana maksud dari ayat tersebut sangat jelas, bahwasanya dengan sholat kita dapat menjauhi dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang ketiga, hikmah sholat. Hikmah sholat yang pertama, mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana kita tadi juga sudah jelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut. Yang kedua, mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Mengapa? Karena sholat terdiri dari 5 waktu, dan sholat pun kita harus menunaikannya di masjid sebagaimana kita laki-laki. Jadi dengan sholat tepat waktu dan 5 waktu juga kita dapat mendisiplinkan diri kita sendiri. Yang ketiga, melatih menjadi pribadi yang tangguh. Yang keempat, meninggikan derajat umat Islam. Yang kelima, membersihkan kesalahan dan dosa. Yang keenam, melatih hidup secara teratur dan tertib. Yang ketujuh, mengajarkan sifat tawadu atau rendah hati. Dan yang terakhir, meningkatkan jasmani dan rohani kita. Lalu selanjutnya, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, Islam, berakal, balik, dan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Syarat sah sholat yaitu sudah masuk waktu sholat, suci badan, pakaian, tempat sholat, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Nah, yang dianjurkan dalam sholat itu yang pertama azan, lalu istiqomah atau qomat. Tata cara sholat atau rukun sholat yaitu membaca niat, terus takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah,
membaca surat pendek, terus ruku, lalu bangun dari ruku atau itidal, lalu sujud, lalu bangun dari sujud atau duduk di antara dua sujud, lalu atahiyat pertama atau atahiyat awal, lalu atahiyat akhir dan salam. Nah, ada kriteria di mana kita diberikan kemudahan dalam sholat, yaitu yang pertama sakit parah. Sakit sedang yang dikhawatirkan apabila menggunakan air sakitnya bertambah, yaitu dengan cara kita juga sholatnya bisa secara duduk ataupun dengan cara berbaring atau dengan kedipan mata saja. Jika tidak mampu duduk, yang sudah kita selesaikan tadi dengan berbaring. Yang kedua, dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan ini sebenarnya kita dapat sholat juga, yaitu misalnya dalam perjalanan dan tidak ada air, kita bisa bertayamum sebagai pengganti air. Nah, apa sih caranya? Yang pertama, bertayamum. Misalnya kita sedang di dalam mobil, di dalam kendaraan gitu. Yang pertama, kita bertayamum menghadap ke arah kendaraan berjalan, lalu bertakbir dan sholat sebagaimana mestinya. Nah, cara untuk membedakan ruku dan sujud itu tergantung pada posisi duduknya, yaitu ada duduk iftirashi dan duduk tawarruk. Nah, atau dengan isyarat. Nah, kali ini kita capai dalam pembahasan jamak dan qashar. Salat jamak dan qashar. Salat jamak adalah menghimpun sholat dalam satu waktu sholat, sedangkan sholat qashar adalah memperpendek jumlah rakaat. Jamak dan qashar dapat dilaksanakan terpisah maupun dilaksanakan bersamaan atau disatuin sekaligus gitu. Nah, cara menjamak yang pertama, sholat zuhur ditunaikan pada asar, disebut sholat jamak takhir, yaitu sholatnya di akhir, yaitu di waktu yang akhir gitu. Sholat asar ditunaikan pada waktu zuhur, disebut jamak takdim. Sholat subuh, nah untuk sholat subuh ini tidak bisa dijamak. Sholat yang boleh dikosor adalah sholat yang 4 rakaat saja, dikosor menjadi 2. Maghrib dan subuh tidak bisa dikosor. Nah, siapa aja sih yang boleh buat menjamak atau mengkosor sholat? Nah, yang pertama, orang yang sedang dalam safar atau berpergian. Yang kedua, orang yang sedang dalam rintangan hujan lebat. Dan yang ketiga, orang yang sedang sakit atau yang sedang dioperasi. Lalu, pengertian sholat Jumat. Dalil sholat Jumat tertera dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, sholat ini terdiri atas 2 rakaat dan dilaksanakan secara berjamaah pada waktu masuk zuhur, di mana sebelumnya dimulai dengan 2 khutbah. Khutbah yang pertama berisi wasiat takwa yang disampaikan secara singkat namun padat, dan disunahkan mengakhiri khutbahnya dengan doa. Sholat Jumat hukumnya fardu bagi setiap orang laki-laki atau wajib bagi setiap laki-laki yang dewasa. Orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja hukumnya dosa besar. Jadi kita sebagai laki-laki tidak boleh untuk meninggalkan sholat Jumat karena hukumannya pun sangat besar ataupun dosanya besar. Nah, syarat wajib dan sah sholat Jumat adalah syarat wajibnya berakal, balik, laki-laki, menetap atau bermukim, dan Islam. Syarat sahnya diadakan di daerah pemukiman, didahului 2 khutbah, dilakukan secara berjamaah dan dilakukan pada saat waktu zuhur. Nah, rukun sholat Jumat sendiri yaitu mengucap puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat Nabi Muhammad atas Rasulullah SAW, mengucap 2 kalimat syahadat, berwasiat atau bernasihat, membaca ayat Al-Quran, dan berdoa untuk semua umat Islam yang berada atau pada masjid tersebut. Nah, rukun khutbah Jumat yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan bergerak condong ke arah barat. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Bagi khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan lantang dan juga jelas. Dari sehabis materi yang tadi, kali ini kita berpindah ke materi
sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu sholat sunnah yang sunahkan secara berjamaah. Contohnya sholat sunnah tarawih, sholat witir pada bulan Ramadan, sholat 2 hari raya, sholat gerhana, dan sholat istiqo atau sholat minta hujan. Nah, yang kedua, sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Contoh, sholat sunnah rawatib, sholat wudu, sholat duha, tahiyat masjid, tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat taubat, dan sholat awabin. Dalam pelaksanaannya, sholat sunnah dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah semua sholat yang dikerjakan sebelum maupun sesudah sholat. Yang kedua, sholat sunnah ghairu rawatib, yaitu misalnya sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir, keutamaan sholat. Yang pertama, menyempurnakan sholat wajib dan menambah kekurangannya, sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika sholatnya tidak sempurna, Allah Ta'ala berkata pada malaikatnya, lihatlah kalian, apakah hamba-hambaku memiliki amalan sholat sunnah, maka sempurnakanlah sholat wajibnya. Kemudian zakat pun demikian. Kemudian amalan-amalan lain hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 864 dan Ibnu Majah dan Ahmad. Yang kedua, sholat sunnah mengangkat derajat dan menghapus dosa, sebagaimana yang Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak sholat, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dengan sholat kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, dan sholat juga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan menunggu diri kita baik dulu baru sholat, melainkan sholatlah terlebih dahulu agar diri kita menjadi yang lebih baik. Saya Raffi Imtiaz Hafizi Wibowo, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.